Hai hai, shalom. Kita bersuka cita atas pemeliharaan dan perlindungan Tuhan bagi kita. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkannya, saya ajak kita semua untuk berdoa. Segala puji dan syukur, segala hormat dan kemuliaan kami haturkan, kami bawa kepadamu, ya Yesus Kristus, Sang Pemilik hidup. Dan saat ini Tuhan, kami sebagai insan umat kesayangan-Mu, mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami tidak punya kekuatan dan kemampuan. Kami hanya mengandalkan Engkau oleh pertolongan Roh Kudus yang senantiasa menuntun kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita membaca perenungan firman Tuhan kita dari Keluaran pasal 13 ayat 11 sampai 16. Keluaran pasal 13 ayat 11 sampai 16, beginilah firman Tuhan. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan, juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu, kau tebuslah dengan seekor domba, atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki, haruslah kau tebus. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan. Sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki kutebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Bapak, Ibu, jemaat, saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Mengucap syukur bagi orang percaya merupakan hal yang sangat penting sebagai sebuah respon pada apa yang Tuhan sudah berikan. Dan ucapan syukur ini sekaligus menunjukkan tentang adanya kuasa di balik ucapan syukur. Atau dengan kata lain, bahwa ucapan syukur adalah kekuatan orang-orang percaya untuk mengaktifkan iman. Berkaitan dengan sikap mengucap syukur, maka orang percaya dibagi atau dibedakan dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama orang percaya yang bersungguh-sungguh hati mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, orang percaya yang katanya mengucap syukur tapi tidak dengan sungguh-sungguh hati. Dan yang ketiga, orang percaya yang tidak tahu mengucap syukur. Nah, ketika kita sudah tahu pembedaan dalam 3 kelompok tentang sikap mengucap syukur, Bapak Ibu, pertanyaannya sekarang, kita masuk di kategori yang mana? Renungan kita pada hari ini, Keluaran pasal 13 ayat 11 sampai 16 yang baru saja kita baca dan menjadi perenungan kita tentang sejarah perjalanan umat Israel, umat kesayangan Tuhan, sejak menjadi bangsa yang diperbudak di Mesir, lalu dalam perjalanan di padang gurun menuju tanah perjanjian.
menolong kita untuk menjawab pertanyaan di atas, di kategori mana kita masuk. Mari kita lihat satu persatu apa yang terjadi dalam perenungan kita hari ini. Yang pertama, berbicara tentang keadaan umat Israel. Sebelumnya, mereka ini adalah bangsa budak. Kita membaca Keluaran pasal 1 ayat 8. Keluaran pasal 1 ayat 8 demikian. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah Yusuf meninggal, raja yang kemudian memerintah di Mesir itu tidak mengenal Yusuf. Umat Israel lalu menjadi budak di Mesir. Mereka kehilangan hak kebebasannya, mereka ditindas, dan kepada mereka diberlakukan yang namanya kerja paksa. Bahkan anak-anak laki-laki sulung yang baru lahir terancam harus dibunuh dengan tujuan untuk menghambat pertambahan jumlah umat Israel yang ada di Mesir, yang menurut Firaun pada waktu itu bisa saja kelak bersekutu dengan musuh untuk melawan Mesir. Maka kata merdeka menjadi sebuah kerinduan yang teramat dalam bagi umat kesayangan Allah ini, yang secara logika, secara akal pikiran manusia, secara hitung-hitungan di atas kertas sudah tidak mungkin mereka miliki dan sudah tidak ada harapan untuk mendapatkannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kemudian keadaan mereka di mana mimpi dan harapan itu menjadi kenyataan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, apa yang tidak mampu dicapai oleh akal pikiran manusia di dunia ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dan Bapak Ibu, itulah yang dialami oleh umat Israel yang notabene umat kesayangan Allah ini. Tangan kuat Tuhan yang mampu membawa umatnya, umat pilihannya keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan, dari negeri perbudakan, penindasan dan kekangan. Tidak hanya sampai dibebaskan dari perbudakan, tidak hanya dibebaskan, dibawa keluar dari tanah Mesir. Allah juga yang memimpin mereka dalam perjalanan mereka di padang gurun, memasuki dan memiliki tanah perjanjian, tanah Kanaan, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang umat Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu yang ketiga, sehingga oleh sebab itu umat Israel ini diingatkan untuk tidak lupa mengucap syukur. Diingatkan untuk senantiasa bersyukur. Di dalam ucapan syukur ada pengakuan akan kekuatan kuasa Tuhan yang menolong dan membebaskan. Itu tercatat di ayat 3, di ayat 14 dan di ayat 16. Di ayat 3 masih pasal 13. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Lalu di ayat 14, dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Dan ayat 16, hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. 430 tahun lamanya bangsa Israel, umat Israel menjadi budak di Mesir.
Lalu 40 tahun dalam perjalanan di padang gurun yang seharusnya bisa ditempuh 11 hari. Lalu sampai di tanah perjanjian. Semua itu tidak lepas dari kekuatan tangan Allah. Bangsa Israel tidak bisa menolong dirinya sendiri. Bangsa Israel tidak bisa keluar dari Mesir, melewati padang gurun, masuk ke tanah perjanjian, kalau bukan karena kekuatan tangan Allah yang perkasa. Inilah alasan Israel dan kita orang percaya di masa kini untuk senantiasa mengucap syukur. Karena perjalanan kehidupan umatnya ada dalam kuat kuasa tangan Tuhan yang selalu menolong, menyertai, dan menuntun. Lalu yang keempat, mengucap syukur dengan berbagai ketetapan-ketetapan sebagai berikut. Yang pertama, pengudusan dan penebusan anak sulung dalam keluarga Israel. Memberi yang terbaik untuk Tuhan. Semua anak sulung dipersembahkan kepada Tuhan dengan cara menebusnya dengan domba jantan. Hal yang dilakukan ini Bapak Ibu atau ketetapan yang pertama ini ada hubungannya dengan tindakan Allah kepada bangsa Mesir ketika membebaskan Israel dari perbudakan. Semua anak sulung bangsa Mesir, baik manusia maupun hewan, mati. Tetapi bagi umat Israel yang patuh kepada perintah Tuhan, di mana mereka disuruh membubuhkan sedikit darah anak domba jantan pada kedua tiang pintu dan ambang atas rumah, itu mereka tidak mati. Baik anak-anak sulung manusia maupun hewan ternak. Hak kesulungan memang sangat istimewa dalam budaya bangsa Israel. Terbukti kalau kita mengingat kisah Yakub dan Esau, kisah Kain dan Habel. Hak kesulungan ini memiliki hak yang sangat istimewa, baik dalam mewarisi harta, juga mewarisi tahta kerajaan dan kehormatan yang dimiliki oleh orang tua mereka. Juga ada kisah Efraim, Yusuf, dan Daud yang merupakan anak bungsu yang dianggap rendah oleh saudara-saudaranya dan orang tuanya. Walau pada akhirnya mereka diangkat oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bagi saudara-saudaranya. Termasuk kiasan dalam Keluaran pasal 4 ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Dan Mazmur 89 ayat 28. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Tentang kedudukan tinggi anak sulung dan keistimewaannya, serta perhatian khusus Allah bagi Israel sebagai bangsa pilihan daripada bangsa-bangsa lain. Maka Musa menyerukan kepada mereka, kepada umat Israel untuk mengungkapkan, menyampaikan tanda syukur mereka melalui korban persembahan terbaiknya, yaitu anak sulung, anak yang ditebus atau diganti dengan domba jantan yang tidak bercacat. Lalu ketetapan yang kedua dalam mengucap syukur pada bagian keempat, anak pertama atau anak sulung dari ternak yang mereka miliki dipersembahkan. Ini adalah cara untuk mengingat perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa dan juga sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Kecuali keledai, karena keledai sama seperti kuda dan unta yang dipakai sebagai alat untuk transportasi. Jadi tidak bisa dipersembahkan karena persembahan ini adalah untuk dimakan bersama sebagai peringatan akan pembebasan. Maka keledai itu harus ditebus atau dipatahkan lehernya. Yang ketiga, ketetapan dalam pengucapan syukur adalah hari raya roti tidak beragi sebagai pengingat. Ditulis di sana lambang pada dahi, dan melakukannya
Ditulis juga di sana tanda pada tangan. Dan itu dilakukan secara turun-temurun. Bercerita tentang pertolongan Tuhan, bersaksi tentang pertolongan Tuhan. Hari raya ini diadakan pada bulan Abib untuk mengingat pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir. Melalui perayaan ini mereka sedang mengajarkan dan sedang menceritakan kepada anak cucu mereka, kepada keturunan-keturunan mereka tentang perbuatan Allah yang besar, perbuatan-perbuatan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Dengan demikian, anak-anak cucu, keturunan mereka juga belajar tentang takut akan Tuhan dan belajar senantiasa untuk menaikkan syukur kepada Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Yang kelima, untuk kita bawa juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di masa kini. Kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah anugerah terbesar yang kita terima. Karena begitu berharganya, karena begitu istimewanya kita di hadapan Tuhan. Pengorbanannya tersebut membawa kita kepada kemerdekaan dari belenggu dosa. Kemerdekaan kebebasan dari hukuman akibat dosa. Maka memberikan yang terbaik sebagai ungkapan rasa syukur seperti yang dilakukan umat Israel harus juga bisa kita lakukan. Bagian ini hendak mengatakan kepada kita, kepada saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk tidak memberi dari sisa-sisa yang kita miliki kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 dan 2 dalam tulisan Paulus berbicara tentang ibadah yang sejati adalah totalitas hidup sebagai persembahan yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Termasuk ketika menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Jangan tunggu sudah pensiun. Mari kita melayani Tuhan sesuai dengan porsi dan kapasitas kita. Kita juga diingatkan, mungkin kita perlu introspeksi diri termasuk saat kita datang di rumah Tuhan. Tubuh kita di gereja, tangan, hati, dan mata ada di handphone. Kita harus belajar meneladani kasih Kristus untuk mengasihi sesama kita manusia. Kita harus memberi yang terbaik dari sisi materi kita, termasuk perpuluhan yang kita kumpulkan. Berikan yang terbaik dan bukan sisa bulanan atau kembalian belanja dari pasar, hai ibu-ibu. Yesus Kristus anak sulung Bapa yang terbaik telah dipersembahkan di atas kayu salib untuk keselamatan kita. Lalu masihkah perlu kita hitung-hitungan tentang untung rugi memberi yang terbaik kepada Tuhan? Dengan demikian bukan hanya Allah yang disenangkan, tapi anak-anak cucu kita pun melihat teladan orang tuanya yang membawa mereka mengalami kasih Allah dan menikmati indahnya mengucap syukur kepada Tuhan. Yang keenam, mengingatkan kita orang percaya zaman ini untuk bisa hidup seperti umat Israel yang terus-menerus, yang senantiasa secara kontinu menyaksikan karya Allah dalam kehidupan mereka. Begitu juga kita, secara kontinu terus-menerus menyaksikan karya Allah dalam kehidupan kita kepada anak cucu dan keturunan kita. Kehidupan orang percaya yang mampu menunjukkan ucapan syukur kepada Tuhan adalah dalam kedewasaan iman di dalam Tuhan. Begitu juga dengan kehadiran kita sebagai bagian dari negeri ini. Bapak, Ibu, jemaat, saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Sebagai rasa syukur kita anak-anak Tuhan yang ada di negeri ini. Mari kita isi dengan integritas dan nasionalisme. Kemerdekaan yang terkendali. Menjadi berkat bagi orang lain dan bukan batu sandungan untuk saling menghakimi. Mengasihi sesama manusia. Memberi yang terbaik untuk Tuhan dan negeri ini, baik materi dan non-materi. Serta menjadi saksi Kristus kepada semua orang, dimulai di dalam keluarga kita. Yang paling terakhir dalam menutup perenungan kita. Kita tidak usah ragu, kita tidak usah takut, kita tidak usah khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Proses sesulit apapun itu, kita percaya bahwa selalu ada tangan kuat Tuhan, tangan kuat Tuhan Yesus yang menjadi pertolongan dan kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang di hadapan-Mu dalam syukur yang tiada terkira. Sebagaimana bangsa Israel diingatkan
untuk terus mengingat dan bersyukur atas perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah itu juga boleh kami pahami dan jalani dalam perjalanan kehidupan di dunia yang fana ini. Bahwa tangan kuat Tuhan Yesuslah yang selalu mengiringi kami, yang selalu menyertai dan memberkati kami, sehingga kami tetap fokus memandang kepada salib itu. Di dalam nama Yesus Allah yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku. Ya Ahobu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.